Yesus, oh Yesus, Engkau ajaib bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Engkau ajaib bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu ya Bapa di malam hari ini dengan menaikkan puji-pujian kami Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Yesus. Kami datang ya Tuhan dalam persekutuan kami di melalui Zoom hari Kamis pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pekerjaan yang telah kami lakukan satu hari ini dalam penyertaan kasih Tuhan, Engkau yang memberkati dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, saatnya kami Tuhan pada malam hari ini ingin bersama-sama Tuhan mempelajari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Firman yang menghidupkan roh dan jiwa kami, firman yang menyelamatkan kami, firman yang menyucikan kami dari segala dosa, dan firman yang terus mendorong hati dan pikiran kami untuk tetap bersemangat memuliakan-Mu Tuhan di tengah segala situasi apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau berikan kami kesehatan di malam hari ini. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan baru ya Bapa. Semua saudara-saudara kami yang sudah masuk di ruang Zoom meeting pada malam hari ini, kami percaya Engkau memberkati mereka semuanya selama kami melakukan pembelajaran firman Tuhan atau di mana kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus selalu menyertai kami semua, dan damai sejahtera-Mu menjadi kesukaan bagi kami dan membuat kami semua dipersatukan oleh karena kami rindu untuk bersama-sama menyembah-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, baik. Salam, salam kudus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam hari ini, ya, saya langsung share screen untuk materi diskusi kita di Zoom hari Kamis tanggal 23 September 2021 malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini, ya. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema yang sudah kita share melalui WhatsApp, yaitu pada malam hari ini kita akan mendiskusikan topik bahasan kita, sesuatu yang sangat penting, yaitu bagaimana kita dapat membuktikan iman yang benar. Nah, ini sesuatu yang sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara bagi kita semua, karena kalau ada iman yang benar, terbukti ada iman yang benar, maka ada juga
terbukti iman yang tidak benar. Nah, bagi kita adalah bagaimana kita dapat membuktikan iman kita yang benar, karena itulah yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita sebagai jalan hidup kita sebagai anak-anaknya selama kita ada di dunia ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertama-tama di awal pendahuluan pemaparan singkat saya untuk materi diskusi kita, nanti kita akan lebih banyak berdiskusi, Bapak Ibu Saudara, adalah bahwa saya ingin mengatakan bahwa selama masih ada kebingungan, ya, terhadap fakta bahwa terdapat dua program Allah di dalam Alkitab bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Ya, artinya Allah berelasi dengan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia dengan menjalankan dua programnya, ya, program Allah. Jadi kita ini, Bapak Ibu Saudara, berjalan dalam iman berdasarkan program Allah, melayani berdasarkan program Allah, bukan program kita, ya, bukan program manusia dan bukan program yang lain. Yaitu yang pertama adalah program Allah yang bersifat nubuatan. Nah, kita sudah beberapa kali belajar di Zoom setiap Kamis, ya, beberapa kali kita sudah membahas topik tentang hal nubuatan ini. Ini adalah secara khusus berbicara tentang tujuan Allah untuk bumi ini, kerajaan Allah di bumi, ya, kerajaan sorga di bumi. Nah, nubuatan inilah yang akan digenapi, ya, di dalam pelaksanaan pengejawantahan atau perwujudan daripada program kerajaan Allah di bumi. Dan secara khusus itu dilaksanakan melalui satu umat, sebuah bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel, dan juga yang tercakup dengan program Israel. Kalau Tuhan membuka bagi bangsa-bangsa lain keselamatan, maka orang Israel lah yang akan menjadi saluran berkat pada saat itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian yang kedua adalah yaitu program Allah yang bersifat rahasia. Yang bersifat rahasia yaitu di mana kalau program nubuatan tadi adalah untuk tujuan Allah mewujudkan kehendaknya di bumi ini, maka program rahasia ini adalah program Allah untuk mewujudkan kehendak Allah bagi surga, ya, di atas, yaitu program untuk tubuh Kristus tanpa perbedaan. Tidak ada Israel, tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani, dan tidak ada perbedaan, tapi hanya satu di dalam tubuh Kristus. Tuhan menjalankan programnya bagi satu tubuh, yaitu gereja tubuh Kristus, dan yang didestinasikan atau yang diperuntukkan untuk posisi di atas, yaitu di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menarik karena kalau kita baca di Kejadian pasal 1 ayat 1, ya, Kejadian pasal 1 ayat 1, dikatakan ini adalah ayat firman Tuhan yang pertama kali, diawali dengan Kejadian 1 ayat 1, yaitu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi Allah menciptakan langit atau sorga di atas, ya, dan juga bumi di bawah, yang nantinya akan diganti bumi yang lama ini menjadi bumi yang baru untuk kekekalan, ya. Nah, jadi ini adalah dua realitas kenyataan yang benar-benar nyata, ya. Bukan hanya bumi yang nyata, tapi sorga itu juga, di langit itu juga adalah nyata, sorga itu adalah nyata, bumi juga nyata. Sebagaimana bumi nyata, begitu juga sorga nyata, ya. Bapak Ibu Saudara, itu yang diciptakan oleh Tuhan. Di Kejadian pasal 1 dikatakan demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah memang program nubuatan untuk bumi inilah yang dibicarakan
hampir seluruhnya, ya bisa dikatakan seluruhnya, ya di program nubuatan Allah itu adalah perwujudan daripada rencana Tuhan untuk dilakukan atau untuk diwujudkan di bumi ini. Nah, sedangkan untuk program sorga, yaitu program rahasia itu, kita sudah belajar beberapa waktu lalu, setelah Yesus naik ke surga, baru itu dinyatakan melalui seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, dan melaluinya kita mengerti tentang program rahasia ini, di mana kita hidup saat ini, dan di mana kita sedang menjalani rencana Allah di dalam program Allah yang bersifat rahasia ini, tapi telah dibukakan melalui rasulnya, rasul bangsa lain, yaitu Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi selagi tidak bisa membedakan dua program Allah tersebut, maka apa yang terjadi adalah pembuktian iman kepada Tuhan. Ya, selama kita di dunia ini, itu akan terjadi kerancuan, akan terjadi tumpang tindih, atau akan terjadi kebingungan, ya, dan akan tidak bisa menjadi jelas apa yang mau kita saksikan saat ini di tengah-tengah dunia ini, dan kita tidak bisa mengerti jadinya apa yang sedang Tuhan Allah lakukan sebetulnya saat ini di tengah-tengah dunia ini, ya. Tapi kalau kita bisa jelas membedakan dua program Allah itu, maka kita akan bisa membuktikan bagaimana iman yang sebenarnya. Nah, tadi saya katakan lalu mengapa, ya, bisa terjadi kerancuan kalau tidak mengerti tentang dua program Allah tersebut, ya. Nah, saya ambil contoh dulu, Bapak Ibu Saudara, kita ambil contoh dulu tentang sunat, ya. Nah, kalau kita bertanya, bolehkah kita menganggap bahwa sunat itu, perintah sunat itu adalah sesuatu yang tidak penting? Boleh nggak kita menganggapnya tidak penting, Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah, sebelum kita menjawab hal itu, kita akan lihat dulu di dalam Kejadian pasal 17. Kejadian pasal 17, ya. Ini salah satu contoh dari sekian banyak contoh, ya, untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa pentingnya kita untuk membagi firman kebenaran dengan tepat dan melihat siapa yang menyampaikan firman kepada siapa dan tentang apa, ya. Nah, kita lihat di Kejadian pasal 17 di ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14 akan saya baca begini, ya. Inilah firman Tuhan, Kejadian 17 ayat 10, mulai dari ayat 10 sampai 14. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Ya. Sekali lagi, inilah perjanjianku, perjanjian Tuhan yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. 11. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi ini adalah sebuah perjanjian, ya, yang diberikan oleh Tuhan, dan ini dikatakan bahwa kamu harus melakukan sunat, ya, kamu harus disunat, harus dikerat kulit katanmu. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Nah, ini kita perlu lihat ini, antara aku dan kamu. Antara Allah dengan siapa? Apakah antara Allah dengan kita? Kita teruskan dulu, ya, Bapak Ibu Saudara. 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Nah, ini. Jadi kalau orang beragama Kristen mengatakan ini adalah janji untuk kita saat ini, maka wajiblah semua anak-anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, ya. Tidak boleh tidak. Kalau memang firman ini ditujukan kepada kita untuk kita lakukan saat ini, maka setiap anak kecil yang berumur 8 hari haruslah disunat, ya. Tapi pada kenyataannya kita lihat orang-orang beragama Kristen tidak melakukan itu, ya. Nah, jadi itulah adalah
menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Turun-temurun ya. Ya, tidak bisa terputus di satu keturunan tertentu ya. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, bukan boleh disunat. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan boleh disunat, tapi harus ada kewajiban, harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal, bukan perjanjian yang sementara atau perjanjian hanya beberapa abad saja, beberapa turunan, tidak. Merupakan perjanjian yang kekal, ya, perjanjian Allah, yaitu perjanjian sunat. Harus dibuktikan di dalam daging, ya, bahwa sunat itu membuktikan bahwa seseorang berkenan kepada Tuhan. Seseorang mematuhi atau mengikuti perintah Tuhan, melaksanakan firman Tuhan. Harus ada buktinya, tanda sunat. Yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit, ayat 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Nah, ini ada hukumannya. Ada konsekuensi sangat berat sekali. Kalau anak laki-laki itu tidak disunat pada hari yang ke-8 dikatakan, maka orang itu harus diapakan? Orang itu harus dilenyapkan, ya, harus dimatikan, dimusnahkan dari antara orang-orang sebangsanya. Sebab ia telah mengingkari perjanjianku, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jelas sekali di sini kita lihat bahwa perjanjian Allah antara siapa dengan siapa di sini, ya. Antara konteksnya jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Ini adalah perjanjian antara Allah dan Abraham serta keturunannya, ya. Nah, di sini kita harus hati-hati mengatakan bahwa kita adalah keturunan Abraham. Kalau kita keturunan Abraham, tidak ada kecuali, berarti kita juga harus terikat dengan perjanjian yang kekal, yaitu hukum sunat secara lahiriah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sudah jelas sekali kita tahu bahwa yang dimaksud di sini adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu 12 suku bangsa Israel. Sampai kapanpun orang Israel akan tetap menjalankan hukum sunat, ya, karena itu adalah ikatan perjanjian antara Allah dengan Abraham, nenek moyang mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang mari kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-6. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-6. Nah, saya akan bacakan di sini Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-6. Ini firman Tuhan katakan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, ya, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, ya, tidak punya arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi ini ada pemisahan, Bapak Ibu Saudara, ya. Hanya iman yang bekerja oleh kasih yang punya arti. Bersunat atau tidak bersunat bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus dikatakan di sini tidak ada artinya. Nah, ini sangat kontras sekali Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau tadi di Kejadian pasal 17 dikatakan siapa yang tidak bersunat itu dihukum, harus dilenyapkan, ya, harus dimusnahkan. Tetapi di sini datang firman Tuhan. Firman Tuhan melalui siapa? Firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Kepada siapa? Kepada jemaat kudusnya, dari orang-orang dari bangsa lain, ya, kita tubuh Kristus. Dikatakan bahwa di dalam Kristus hal bersunat atau tidak bersunat itu tidak mempunyai sesuatu arti apa-apa. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Tentu kita sudah belajar beberapa waktu lalu bahwa karena Kristus sudah menggenapi seluruh hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat,
maka saat ini di dalam Kristuslah kita melihat diri kita, bukan kita melihat diri kita melalui kepatuhan kita terhadap hukum Taurat itu sendiri. Karena Kristus sudah menggenapkan seluruh tuntutan hukum Taurat, maka kita di dalam Kristus terbukti sudah sempurna. Ya. Nah, kita lihat lagi di pasal 6-nya ayatnya yang ke-15. Pasal 6 ayatnya yang ke-15. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-15, ya. Demikian firman Tuhan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Nah, coba Bapak Ibu Saudara, ya. Paulus tegas mengatakan di situ, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ya, jelas. Jadi di sini jelas sekali dipisahkan Bapak Ibu Saudara antara hukum Taurat dan ciptaan baru, ya, antara sunat dengan ciptaan baru. Ya, jadi Paulus tegas mengatakan bahwa tidak ada tuntutan kewajiban bagi kita untuk mematuhi perjanjian yang di Kejadian pasal 17 tadi tentang hukum sunat, karena Paulus mengatakan di sini bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi yang ada artinya adalah kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, ya. Karena kalau sesudah kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, segala sesuatu sudah disempurnakan, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita menjadi manusia baru di dalam dirinya, ya. Nah, dengan demikian berarti seluruh hukum Taurat sudah digenapi di dalam kita, karena kita sudah ada di dalam Kristus. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat bahwa kita bertanya, ya. Ini pertanyaan biasa di orang-orang psikolog biasa membuat suatu pertanyaan seperti ini untuk pengenalan diri, ya. Who am I? Ya, siapa saya? Begitu, ya. Who are you? Siapa kamu? Jadi siapa saya, siapa kamu, siapa kita, Bapak Ibu Saudara? Ya, ini pengenalan diri kita. Supaya kita bisa melihat bagaimana kita bisa melihat pembuktian tentang iman kita kepada Kristus, ya. Supaya kita tidak jatuh kepada perbuatan hukum Taurat, karena hukum Taurat sudah digenapi oleh Kristus dan kita tidak lagi berelasi dengan Allah berdasarkan hukum Taurat, tetapi berdasarkan kasih karunia Tuhan. Dan apa buktinya, ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Efesus pasal 1 ayat 13. Ini ayat firman sudah berkali-kali kita baca, tetapi cakupan pengertian dan juga cakupan dari kebenaran yang sangat dalam dari ayat ini itu sangat memberkati kita semua, termasuk dalam hubungan dalam kaitan topik kita malam hari ini. Di Efesus pasal 1 ayat 13 ini dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, disinilah kita bisa membuktikan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana awalnya iman kita. Kita beriman kepada Kristus, ya. Iman yang benar kepada Kristus. Yang pertama adalah kita lihat tadi dikatakan ketika kamu mendengar. Nah, jadi mendengar apa? Mendengar Injil keselamatanmu. Ya, Bapak Ibu Saudara, begitu banyak berita yang kita dengar di dunia ini. Bermacam-macam informasi yang kita dengarkan, ya, setiap hari. Ini adalah zaman di mana informasi teknologi informasi sangat terbuka, dan apa saja bisa kita temukan. Pengetahuan tentang apa saja, rahasia tentang apa aja bisa kita temukan melalui internet, Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak yang kita dengar berita luar biasa. Tetapi secara khusus di sini Bapak Ibu Saudara, tentang pengenalan akan kebenaran untuk membuktikan kita pernah, ya, bahwa kita ini adalah orang yang memiliki iman yang benar adalah kita pernah mendengarkan Injil keselamatan. Ya, jadi semua orang yang ingin diselamatkan harus memberikan
telinga atau pendengarannya terhadap berita Injil keselamatan. Apa itu berita Injil keselamatan, Bapak Ibu Saudara? Ya, tentu kita tahu berita Injil keselamatan adalah tentang penebusan, ya, penebusan daripada oleh darah Kristus dan korban tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah mengampuni segala dosa umat manusia sekali untuk selama-lamanya. Siapa yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal dan diselamatkan ke dalam hidup yang kekal. Itu adalah berita Injil keselamatan. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, apabila kita mengalaminya, yaitu dengan percaya kepada Injil keselamatan itu, bukan hanya mendengar, tetapi kita percaya pada berita tentang keselamatan. Yesus mati menghapus segala dosa kita dan mengampuni kita sekali untuk selama-lamanya, dan Dia bangkit untuk mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Nah, yang berikut adalah kita tahu bahwa ada bukti bahwa kita telah termeterai, langsung dimeteraikan dengan oleh Roh Kudus atau dengan Roh Kudus ketika kita percaya kepada Injil keselamatan itu. Ketika kita percaya, bukan sesudah kita percaya seminggu, sesudah kita percaya sebulan, atau sesudah kita percaya setahun, baru kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak, tetapi langsung ketika percaya pada Injil keselamatan, kita langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu adalah pembuktian yang sangat akurat tentang iman yang benar yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai kesaksian pribadi, saya juga sangat bersyukur. Mengapa saya tahu saat ini bahwa saya sudah memiliki jaminan kepastian keselamatan di dalam Kristus Yesus? Karena saya sudah pernah mendengar. Ya, saya sudah pernah mendengar dan diperdengarkan kepada saya, yaitu berita tentang Injil keselamatan. Ya, tentang Yesus Kristus sudah mati mengampuni semua dosa saya, menghapuskan semua dosa saya sekali untuk selama-lamanya. Dosa saya yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang, Kristus semuanya sudah tanggung itu di atas kayu salib. Yesus tidak menanggung dosa saya sebagian-sebagian. Dia tidak mencicil pengampunan bagi saya sebagian-sebagian. Ya, tetapi sekaligus simultan. Sekaligus ketika Yesus di atas kayu salib itu hendak mengakhiri hidupnya, ya, dikatakan kata-kata yang sudah sangat luar biasa. Yesus berkata, sudah selesai. Ya, artinya disitulah segala dosa kita sudah selesai diampuni oleh Tuhan Yesus. Bukan di tempat lain, bukan dengan cara lain, bukan di waktu yang lain, tapi di atas kayu salib itulah ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ya, menanggung segala dosa kita. Allah mendeklar, Allah menyatakan bahwa segala dosa kita sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Jadi saya sudah pernah mendengar dan melihat ayat firman Tuhan di Efesus 1 ayat 13 ini membuktikan bahwa apa yang kita imani, apa yang kita percayai, bahwa kita adalah sudah dimeteraikan, telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Namanya meterai itu tidak akan bisa lepas, tetapi itu adalah sebuah jaminan. Dikatakan sampai Kristus datang menjemput kita, Roh Kudus adalah jaminan bagi kita untuk mendapatkan seluruh bagian berkat yang Tuhan janjikan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 juga telah terbukti, ya, dikatakan bahwa kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah. Ya, ini adalah bukti tentang iman kita yang benar, bahwa kita benar-benar diselamatkan dalam Kristus hanya oleh kasih karunia Allah dan hanya melalui iman, ya, faith alone. Hanya melalui iman, bukan karena perbuatan-perbuatan, ya. Hanya melalui iman, bukan karena ditambah dengan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan, pencapaian-pencapaian atau apapun keberhasilan-keberhasilan yang kita lakukan. Tidak. Keselamatan kita hanya, ya, oleh kasih karunia Allah, hanya melalui iman, ya, tanpa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Itu adalah bukti yang sangat kuat, Bapak Ibu Saudara, bahwa iman kita berada di posisi yang benar, ya. Nah, bandingkan Bapak Ibu Saudara, kita sudah lihat di Kamis yang beberapa minggu yang lalu bahwa
Kalau kita bandingkan dengan bangsa Israel ya yang hidup di bawah nubuatan, yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka harus membuktikan ketaatan mereka kepada hukum Taurat juga. Ya, tidak bisa orang Israel itu percaya saja tanpa percaya bahwa mereka juga harus menaati hukum Taurat. Ya, jadi di awal itu setiap orang Israel tidak bisa mereka hanya percaya saja dan mengabaikan atau mengesampingkan hukum Taurat. Tidak bisa. Mereka harus percaya dan juga melakukan hukum Taurat. Ya, itulah iman daripada bangsa Israel. Karena itu sudah ditentukan, ya. Kalau bisa dikatakan sudah ditakdirkan menjadi cara mereka untuk berelasi dengan Allah. Ya, bukan dengan kita. Ya, sebab Paulus mengatakan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian di Roma pasal 1 ayat 16-17 itu juga membuktikan bahwa karena kuasa kebenaran Injil yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, kuasa daripada kebenaran Injil yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kebenaran Injil itu adalah kebenaran Allah. Ya, kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21, ya. Jadi kalau dikatakan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Seperti apa itu kita memahami saat ini, Bapak Ibu Saudara? Ya. Sekarang kita memahami itu adalah seperti ini. Di ayatnya yang ke-21 Roma pasal 3. Dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Ya. Tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Kapan dinyatakan, Bapak Ibu Saudara? Tidak mungkin kebenaran Allah tanpa hukum Taurat dinyatakan pada masa perjanjian lama, ya, atau pada masa Yohanes Pembaptis. Tidak mungkin. Mereka harus melakukan hukum Taurat. Tidak bisa tanpa hukum Taurat. Kebenaran Allah pada saat masa Yohanes Pembaptis adalah harus percaya dan bertobat, ya, berbaptis dan melakukan kewajiban mereka seperti yang Yesus katakan kepada orang kaya muda itu. Ya, ketika orang kaya muda itu bertanya, "Apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Yesus katakan, "Apa yang dikatakan oleh perintah-perintah Allah?" Ya, perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan bersaksi dusta dan seterusnya. Jadi Yesus tidak menyangkal bahwa orang itu harus mengimani juga melakukan hukum Taurat ketika dia bertanya, apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Ya, bukan berarti orang Israel itu akan diselamatkan karena perbuatannya. Tidak. Dia diselamatkan karena imannya. Tetapi iman kepada apa? Bukan iman kepada kebenaran tanpa hukum Taurat. Tidak. Ya, tetapi kepada kebenaran dengan disertai hukum Taurat atau perbuatan. Itulah yang diimani oleh orang Israel supaya mereka diselamatkan. Nah, sekarang kita, supaya kita diselamatkan, supaya kita diberkati oleh Tuhan adalah bahwa kita mengimani kebenaran Allah yang dinyatakan tanpa hukum Taurat. Itu yang kita imani, tanpa melakukan, tanpa perbuatan-perbuatan, tanpa pekerjaan-pekerjaan. Ya. Nah, kenapa? Kebenaran ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi bukti iman kita yang sungguh saat ini adalah yaitu iman yang dibenarkan hanya melalui percaya. Ya. Jadi iman yang dibenarkan atau posisi kita yang dibenarkan hanya melalui percaya. Ya, itulah kebenaran Allah yang dinyatakan saat ini sebagai bukti bahwa kita ini memiliki iman yang benar. Ya, kalau bangsa Israel itu, orang-orang Israel itu, bukti bahwa mereka adalah orang yang beriman adalah mereka percaya kepada firman Allah dan juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Misalnya kalau di perjanjian lama seperti Abraham, ya, dia harus mempersembahkan korban bakaran, ya. Seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat seperti Musa, Daud dan sebagainya, membuktikan bahwa mereka adalah orang beriman. Sungguh-sungguh benar iman mereka kepada Tuhan adalah kalau mereka percaya pada firman Allah dan juga mempersembahkan korban-korban bakaran. Ya. Nah, sekarang ini
itu bukanlah tanda orang beriman saat ini. Kenapa? Karena saat ini orang dibenarkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Sekarang ada orang kebenaran Allah yang menjadi jalan atau akses bagi kita untuk mendapatkan posisi menjadi anak Tuhan adalah yaitu kebenaran tanpa hukum Taurat. Kebenaran hanya karena iman di dalam Kristus Yesus, ya, dan tidak ada perbedaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga di ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya, oleh kasih karunia Allah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kenapa bisa cuma-cuma, Bapak Ibu Saudara? Ketika orang Israel hidup di bawah hukum Taurat, mereka tidak bisa dibenarkan hanya dengan cuma-cuma. Mereka harus dibenarkan juga karena mereka mau melakukan hukum Taurat. Tapi sekarang tanpa hukum Taurat, kita dibenarkan. Dengan cuma-cuma kita menjadi orang benar, dinyatakan benar. Kenapa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah Bapak Ibu Saudara bukti daripada iman yang benar, yang sesungguhnya yang harus kita perlihatkan kepada semua orang. Bahwa saat ini manusia dibenarkan hanya melalui iman, dibenarkan dengan cuma-cuma, bukan karena perbuatan, bukan karena pekerjaan, bukan karena kesetiaan, tetapi dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, itulah posisi kita Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus berkata di atas kayu salib itu, ya, dia berkata sudah selesai. Kita tadi sudah singgung hal tersebut, ya. Jadi kuasa salib Kristus yang membenarkan setiap orang yang percaya saat ini, di mana Kristus sudah menyelesaikan semua penghalang dosa, segala kesalahan, segala keburukan, segala apapun kutuk dan sebagainya, semuanya sudah dihancurkan oleh salib Kristus, ya. Sudah diselesaikan semuanya. Semua sudah ditimpakan keburukan kita, kejelekan manusia, saudara-saudara. Apapun kekurangan kita, semua sudah diangkut dan dituntaskan dan ditimpakan kepada Yesus, dan dia menanggungnya, menggantikan kita di atas kayu salib itu. Bapak Ibu Saudara, ya. Sehingga Yesus berkata, semuanya sudah selesai. Penebusan sudah selesai. Pengampunan, pekerjaan pengampunan sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. Dan kita berada di posisi yang sudah selesai, yang sudah sempurna itu, ya. Jadi posisi kita bukan berada di posisi yang bercacat. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus sudah melakukan semuanya untuk kita. Jadi kita berada di posisi Yesus yang sudah sempurna. Ya, amin Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Lalu sekarang kita melihat siapa kita, siapa diri kita. Kalau demikian, siapa kita saat ini dan bagaimana kita, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Nah, inilah kita. Ya, 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-12, ya, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat 12. Inilah kita. Ya. Kita yang telah percaya kepada Injil keselamatan, kepada Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosa kita, dan kita yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, inilah kita. Ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Ya, jadi kita satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Ya. Jadi kita telah dibaptiskan ketika kita percaya, Bapak Ibu Saudara, kepada Yesus Kristus, kepada Injil keselamatan. Kita diambil, dikeluarkan dengan keras, dengan kuat oleh kuasa firman Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus. Kita dipindahkan dari posisi kita yang tadinya kita diidentifikasikan sebagai keturunan Adam yang berdosa, tapi ketika kita percaya, kita diambil oleh Roh Kudus, kemudian kita dipindahkan, kita dimasukkan, kita dibaptiskan ke dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Ya, kita menjadi orang kudus, bukan lagi orang berdosa. Ya, karena orang berdosa itu ada posisi yang kita dapatkan, yang kita peroleh dari Adam yang berdosa. Tapi posisi kita yang kudus,
kita dapatkan dari posisi di mana kita sudah berada di dalam Kristus Tuhan yang Maha Kudus, ya. Jadi kita adalah anggota tubuhnya dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat 27. Nah, ini yang perlu kita sangat penting kita perhatikan. Kamu semua, nah itu tadi, siapa kamu? Kita, ya. Anggota gereja tubuh Kristus. Kita orang-orang percaya yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita adalah tubuh Kristus. BOC di sini body of Christ, ya, tubuh Kristus. Jadi kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita bukan Israel, bukan pula kita Israel rohani. Ya, Israel adalah Israel, tetap Israel. Israel yang percaya kepada Yesus adalah Israel rohani. Dan tempatnya, posisinya, saya tadi sudah di awal sudah sampaikan, adalah destinasi daripada Israel rohani adalah di bumi ini, akan tinggal di bumi ini, ya. Sedangkan kita sebagai tubuh Kristus, gereja tubuh Kristus GTK, destinasi kita adalah kewargaan kita adalah di dalam surga, ya. Kalau orang Israel rohani akan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali di bumi ini, tetapi gereja tubuh Kristus, ya, the body of Christ, itu adalah menantikan kedatangan Yesus yang rahasia, yang disebut dengan di mana kita akan mengalami rapture, pengangkatan nanti di awan-awan. Itu adalah dua hal yang berbeda. Tidak boleh disama-samakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya kita bisa membuktikan posisi kita dan iman kita yang benar. Ya, kita bisa membuktikan iman kita yang benar kalau kita sudah paham bahwa di mana posisi kita yang sebenarnya, yaitu di dalam Kristus Yesus, ya. Nah, di Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14, Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14, di sini Paulus dengan tegas sekali mengatakan kepada jemaat kudus di Roma, ya, jemaat bangsa lain, jemaat tubuh Kristus, dikatakan di Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Luar biasa. Tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kita di bawah kendali pengaturan daripada sistem, ya, kehidupan baru di dalam berdasarkan kasih karunia Allah. Kita hidup di sana. Kita hidup berdasarkan sistem, sebuah sistem kehidupan. Ya, akses bagaimana kita memperoleh segala sesuatu dari Allah itu adalah berdasarkan kasih karunia-Nya. Ya, kita diatur, diperintah, dikendalikan diberkati oleh kasih karunia Allah. Bukan di bawah pengaturan daripada hukum Taurat. Ya, orang Israel tentu saja mereka hidup di bawah hukum Taurat dan mereka diberkati berdasarkan ketaatan mereka melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya selalu pengaturannya adalah jika maka. Jika kamu taat pada firman-Ku, jika kamu melakukan ini, jika kamu mengerjakan ini, maka Aku akan memberkati kamu. Begitu, ya, sistem cara Tuhan memberkati orang Israel di bawah hukum Taurat. Kalau mereka tidak melakukan, mereka tidak diberkati, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, dengan kita saat ini yang hidup di bawah kasih karunia Allah, sistem pengaturan daripada kasih karunia Allah, yaitu tubuh Kristus di dalam hidup manusia baru, ciptaan baru, ya. Pengaturan Allah adalah kita di bawah kasih karunia Allah, yaitu di mana kita sudah diberkati. Kita sudah memperoleh seluruh berkat Allah di dalam Yesus Kristus, ya, karena kasih karunia-Nya, bukan karena perbuatan kita. Ya, saya mau buka satu ayat dulu untuk menegaskan hal ini di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Langsung saja saya bacakan, ya. Ini adalah tambahan dari apa yang sudah ada di PowerPoint kita.
Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin kita bisa mengusahakan itu. Ya, hanya Kristus yang bisa mengusahakan kita beroleh berkat, segala berkat di dalam sorga. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Kata-kata telah, kata-kata telah, sudah, telah, itu adalah posisi kita. Bedakan dengan orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Orang Israel akan diampuni. Ya, di Roma pasal 11 itu jelas dikatakan. Orang Israel akan diampuni, akan. Di dalam 1 Yohanes 1 juga ayat 9 jelas dikatakan, akan diampuni, yaitu orang Israel. Sedangkan kita, tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita telah diampuni, kita telah diselamatkan. Kalau orang Israel, mereka masih menanti-nantikan keselamatan mereka. Ya, mereka masih menanti-nantikan pengampunan bagi mereka. Kalau kita di dalam tubuh Kristus, kita sudah diampuni, kita telah ditebus, kita telah diselamatkan. Ya, posisi kita adalah di dalam Kristus Yesus secara sempurna. Dan itu yang mengerjakan itu tidak bisa manusia, Bapak Ibu Saudara. Tadi sudah dikatakan ketika kita percaya itu, Roh Kudus mengambil kita, kemudian kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, dimasukkan menjadi anggota tubuh Kristus. Ya, sehingga posisi kita adalah posisi di bersama Yesus di dalam surga. Ya. Nah, itu yang kita baca kalau di Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, di dalam sorga. Memberikan tempat bersama-sama dengan Dia itu adalah to sit us. Ya, to sit us itu adalah mendudukkan kita in the heavenly places, di tempat yang surgawi. Jadi surga itu sebuah tempat, Bapak Ibu Saudara ya. Itu adalah tempat di mana Tuhan bertahta beserta dengan para malaikat, dan ke situ juga kita akan kembali ketika Tuhan Yesus nanti datang menjemput kita di awan-awan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita sebagai anggota gereja tubuh Kristus, sebagai gereja tubuh Kristus, ya, mari kita melakukan kehendak Allah. Nah, ini menarik ini. Mari kita melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah yang mana yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Ya, bukankah semua perbuatan baik yang diperlukan telah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib? Ya, betul. Lalu untuk apa kita masih ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara? Tentu untuk melakukan kehendak Allah yang mana lagi yang harus kita lakukan? Dan dalam kaitan apa kita melakukan kehendak Allah? Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4, itu sudah sangat jelas sekali ya, ditegaskan oleh Rasul Paulus ya. Kalau masih banyak orang yang bingung apa kehendak Allah bagi saya, apa yang harus kulakukan kehendak Allah, bagaimana mencari kehendak Allah, terlalu banyak buku-buku yang mengulas, yang membahas dengan topik-topik seperti itu ya. Bagaimana mencari kehendak Allah, begitu kan? Bagaimana melakukan kehendak Allah, 7 langkah melakukan kehendak Allah, ya, dan macam-macam. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini dengan sangat simpel, dengan sangat jelas memberitahukan kepada kita, inilah kehendak Allah. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, ya, dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Apa itu? Itu tidak menunjuk artikel kata itu ini, tidak menunjuk ke atas, tidak. Tapi apa yang selanjutnya, ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki, ya, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ini yang pertama, yang harus menjadi bukti bagi semua orang, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita perlihatkan, yang harus kita tunjukkan kepada semua orang, bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Amin. Ini adalah pembuktian bahwa kita sedang melakukan kehendak Allah, yaitu memperlihatkan, ya, menyaksikan,
memberitakan, menyiarkan kepada semua orang berita ini, bahwa Allah benar-benar menghendaki semua orang diselamatkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada juga ajaran-ajaran tertentu, ya, ajaran denominasi-denominasi tertentu, ajaran teologi tertentu yang mengatakan bahwa Allah tidak benar-benar ingin menyelamatkan semua orang. Begitu, ya. Tapi Allah hanya ingin menyelamatkan orang-orang pilihan. Itu bahaya itu Bapak Ibu Saudara, ya. Sangat berbahaya itu. Kalau Allah yang adil itu adalah memilih-milih orang, ini diselamatkan, itu tidak diselamatkan, itu benar-benar mencederai karakter daripada Allah yang maha kasih, yang tanpa pilih kasih, ya. Tapi Alkitab mengatakan, percayalah Bapak Ibu Saudara, dikatakan Allah menghendaki semua orang diselamatkan, ya. Bisakah semua orang diselamatkan? Bisa, Bapak Ibu Saudara. Apa caranya? Apa syaratnya? Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni semua dosanya, siapa saja, tidak ada perbedaan, ya. Semua tebusan yang dilakukan oleh anak domba Allah, oleh Yesus Kristus anak Allah, ya, tidak ada pengecualian. Semua orang bisa mendapatkan hidup yang kekal asal dia percaya, Bapak Ibu Saudara. Bukan asal dia percaya dan melakukan, tidak. Asal percaya saja, ya. Tadi kita sudah lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah bukti, pembuktian bagi saudara dan saya saat ini apa? Bahwa kita ini benar-benar adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Kalau kita memiliki jiwa, pikiran, dorongan hati yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan minta sebagai kehendaknya di sini, yaitu menyaksikan kepada semua orang tentang Injil keselamatan, tentang penebusan yang dilakukan oleh Kristus atas semua dosa umat manusia. Siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah ini saudara, pembuktian bukan hanya kepada semua orang, tapi buat diri kita sendiri juga, bahwa kita sedang berjalan, ya, di dalam kehendak Allah. Karena itu adalah kehendak Allah yang harus kita lakukan, yang harus kita pikirkan, ya. Nah, juga itu merupakan bukti bagi jemaat kudusnya, bagi gereja tubuh Kristus. Bukti apa? Bahwa kita ini secara bersama-sama, secara menyatu, ya, di dalam tubuhnya sebagai satu tubuh, kita memikirkan hal yang sama, yaitu melakukan kehendak Allah. Jadi tadi menyaksikan, ya, agar semua orang, bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Dan yang kedua adalah memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini juga sangat penting dan luar biasa, Bapak Ibu Saudara, di mana kita harus datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu, ya. Pengetahuan kebenaran itu sudah dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya. Tinggal kita datang, tinggal kita belajar, tinggal kita memahami, ya. Pengetahuan akan kebenaran itu sudah dibukakan, ya, oleh Roh Kudus, akan membukakan lagi. Dan lebih dalam lagi akan dibukakan kepada kita pengetahuan akan kebenaran. Untuk apa? Supaya ketika kita melakukan kehendak Allah, apa yang kita lakukan itu didorong oleh pengetahuan berdasarkan kebenaran, yaitu kebenaran karena iman kepada Kristus Yesus. Ya, bukan didorong oleh pengetahuan kita karena kebenaran yang berlaku bagi bangsa Israel, karena percaya dan melakukan dan perbuatan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi saya perlu menyampaikan di sini lebih spesifik lagi, supaya apa? Supaya kita jangan jatuh kepada hukum Taurat, jangan jatuh kepada daging, jangan jatuh kepada perbuatan-perbuatan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kita jangan cenderung nanti menghakimi orang lain. Karena apa? Karena kita selalu berpatokan pada perbuatan-perbuatan. Tidak ada dari perbuatan saudara yang membuat orang lain diselamatkan. Dijamin 100%. Tidak ada. Tidak ada dari perbuatan-perbuatan saudara dan saya yang membuat orang lain diselamatkan. Tidak. Karena jadi tadi sudah jelas sekali dikatakan, ketika orang mendengar dan percaya, ya, kepada Injil keselamatan, dan dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tugas kita adalah memberitahukan, menunjukkan kepada semua orang, ya, agar mereka mau percaya dan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan sampai ayatnya yang ke-10. Di sini
ada satu cita-cita yang sangat mendalam daripada Rasul Paulus di masa tuanya, dan dia masih belum berhenti untuk mengenali Kristus dan kebenarannya, dan dia berkata di Filipi pasal 3 ayatnya yang ke 7 sampai ayatnya yang ke-10 dikatakan begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, lagi-lagi karena Kristus. Ya, itu alasannya. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Jadi pengenalan akan Kristus Yesus ini, Bapak Ibu Saudara, Paulus di sini tidak berbicara bukan berbicara lagi tentang bagaimana dia diselamatkan, ya. Ini pengenalan yang lebih mendalam dalam relationship, dalam hubungan dalam pergaulan dengan pribadi Yesus Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, ya, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kebenaran berdasarkan kepercayaan, kebenaran berdasarkan kepercayaan. Ya, itu yang Paulus tekankan di sini. Dan ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Kristus. Pengenalan macam apa lagi ini? Apakah Paulus belum mengenal Kristus? Sudah. Dalam konteks bagaimana Paulus diselamatkan, dia sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni segala dosanya. Tetapi, dan dikatakan di situ, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengenal kuasa kebangkitannya. Bagaimana mengenal kuasa kebangkitan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Ini kita tidak bisa memahami seperti kita mengarah ke arah metafisik atau ke arah mistisisme, ya, seolah-olah dengan bersemedi, ya, saudara-saudara, kemudian nanti akan bisa mengenal kebangkitan daripada Yesus Kristus, ya. Tidak begitu, Bapak Ibu Saudara. Mengenal kebangkitan Yesus Kristus adalah mengenal firman kebenaran rahasia Kristus yang dinyatakan oleh Kristus, ya, dari sorga sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Kuasa kebangkitannya, yaitu firman yang dinyatakan oleh Yesus Kristus melalui rasul bangsa lain, yaitu Rasul Paulus, yaitu yang dituliskannya dari Roma sampai Filemon. Karena itu adalah firman yang secara spesifik ditujukan kepada kita sebagai tubuh Kristus. Maka di sanalah kita melihat bukti-bukti daripada kebenaran iman kita. Ya, beberapa kali sudah saya sampaikan, tidak mungkin ada kitab yang bisa mengajar kita atau memberikan kita suatu pengetahuan bahwa kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus, kecuali kita datang kepada firman yang ditulis oleh Rasul Paulus, antara lain di kitab Roma dan kitab Galatia, ya. Karena itulah posisi kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus sebagai tubuhnya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi itu adalah sebuah proses pembelajaran, proses pengetahuan seperti 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 tadi. Kita datang kepada pengetahuan itu, kita memahaminya, kita mengerti terus bagaimana rahasia Allah dibukakan, dan kita semakin mengerti bagaimana kita memperlihatkan bahwa Kristus ada di dalam kita, ya, bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, karena itulah kita lihat hasilnya di Galatia pasal 5, ya. Galatia pasal 5 ini dikatakan, ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, yang berkaitan dengan buah roh. Tapi Paulus pertama-tama menegaskan di sini di ayatnya yang ke-16, Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Nah, ini sesuatu yang berbeda, ya. Hiduplah oleh Roh Kudus. Kita kan sudah memiliki meterai Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan pergi,
tidak datang dan pergi, tapi Roh Kudus sudah dimeteraikan di dalam diri kita, dan tubuh kita ini menjadi bait Allah yang hidup, bait daripada Roh Kudus, tempat tinggal daripada Roh Kudus, ya. Jadi Allah mau kita hidup oleh Roh itu, karena Roh itu sajalah yang bisa menghidupkan tubuh kita ini, ya, yang menggerakkan, yang menggairahkan daripada seluruh tubuh kita ini untuk bisa melakukan sesuatu. Tanpa pertolongan daripada Roh Kudus, itu semuanya adalah sia-sia dan itu adalah perbuatan daging. Maka dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita lihat ayatnya yang ke-18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Ini diulangi lagi, betapa pemisahan posisi kita saat ini benar-benar adalah semata-mata kita harus mempersilahkan Roh Kudus, ya, mempersilahkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Melalui apa? Melalui kebenaran firman-Nya, pengertian, pengetahuan akan kebenaran firman-Nya. Ini tidak boleh terjadi seperti bangsa Israel, giat-giat untuk Allah, giat-giat untuk Allah, rajin-rajin untuk Allah, sangat taat-taat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Itu adalah sesuatu yang sia-sia saat ini, ya. Bahwa ketaatan kita adalah ketaatan yang harus digerakkan, dioperasikan, ya, oleh Roh Kudus. Maka apa yang terjadi di ayat 22 dikatakan, kalau kita mempersilahkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, maka dikatakan ayat 22, tetapi buah Roh, bukan buah kita, ya, bukan buah perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara, tidak. Buah Roh, Roh yang berbuah melalui kita. Kita hanya bejana. Jadi Roh yang mengerjakannya, bukan perbuatan kita, ya. Tetapi buah Roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita tanya, ini perbuatan apa bukan? Ya, perbuatankah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri? Apakah itu perbuatan? Ya. Perbuatan siapa? Bukan perbuatan saudara dan saya. Itu adalah perbuatan daripada Roh Kudus melalui kita. Amin. Tapi kita wajib mempercayai kebenarannya, supaya melalui iman itu Roh Kudus bekerja dan berbuah, ya, seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Apa kesimpulan kita dengan topik kita di bagian sesi yang pertama ini, bagian pertama ini, ya. Kamis depan kita akan lanjut ke bagian yang kedua. Kesimpulan kita adalah di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama di ayat 22, di sini Paulus dengan tegas mengatakan, 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-22, Paulus katakan, orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Nah, perhatikan itu Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Yahudi menuntut tanda. Tanda apa? Tanda perbuatan-perbuatan. Ya. Ya, karena itu memang, ya, kalau kita bisa bilang itu adalah takdir di mana kebenaran Allah dinyatakan kepada mereka berdasarkan hukum Taurat, ya, berdasarkan iman dan melakukan dan patuh pada hukum Taurat. Ya, itu ada satu pasang bagi orang Yahudi, ya, orang Israel. Makanya dikatakan mereka menghendaki tanda-tanda perbuatan-perbuatan, ya. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Orang-orang Yunani yang dimaksud di sini adalah mewakili daripada bangsa lain, yaitu kita, mencari hikmat yang tersembunyi, hikmat Allah yang ada di dalam firman-Nya, bukan yang ada di tempat lain, yang ada di Alkitab, ya, terutama di dalam firman rahasia yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sekarang kita lihat lagi di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5, ya, 2 Korintus pasal 5, Paulus katakan di sini, ini adalah ayat terakhir yang kita baca sebelum kita berdiskusi nanti Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7 dikatakan, ya, apa dikatakan di situ? Sebab hidup kami ini, ya, Paulus nih
statement daripada Paulus, rasul kita bangsa lain. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kita hidup karena percaya, bukan karena melihat perbuatan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita percaya, maka Roh Kudus akan mengerjakan di dalam kita perbuatan-perbuatan kebenaran yang sesuai dengan kehendaknya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang bisa saya sampaikan di malam hari ini sebagai pengantar materi untuk kita berdiskusi dengan rileks saja, ya. Dan sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Dan saya sebelum saya serahkan ke Pak Pardosi atau ke Pak Dales yang akan memandu kita dalam acara diskusi, ya, sharing. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, semua pembelajaran setiap Kamis atau setiap khotbah setiap ibadah minggu, jangan lupa membuka channel YouTube Gerika Makedonia. Dan kami juga memohon untuk di saudara-saudara yang berkenan untuk mensubscribe dan like, ya, karena di sana saudara-saudara bisa mengulang lagi seperti apa yang kita lakukan malam hari ini. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan malam hari ini itu juga akan kita upload nanti di YouTube channel Gerika Makedonia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya serahkan selanjutnya kepada Bapak Pardosi untuk memimpin kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.